Kita kelihatan jelas. Di babak pertama, sebelum ada Tom Haye masuk ya, kita benar-benar kehilangan seorang jenderal lini tengah. Serangan-serangan kita kurang menusuk dan begitu serangan balik dari lawan itu menjadi sangat berbahaya. Tetapi begitu Tom Haye masuk di babak kedua, kita mengalami sedikit perubahan ya, mengalami sedikit perubahan dan perbaikan. Dan terbukti Cina di babak kedua tidak dapat mencetak gol lagi dengan serangan baliknya ya, dan Indonesia mampu mencetak gol lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan lewat kaki dari Tom Haye. Nah, ini membuktikan sebenarnya kedalaman sekuat kita di lini tengah itu sangat minim ya, sangat minim. Saya rasa memang Tom Haye itu belum tergantikan di lini tengah. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, sayang sekali ya, sayang beribu sayang kita harus kalah dari Cina dengan skor 1-2 ya. Kita tidak bisa memenuhi target minimal 3 poin dalam lawatan ke kandang Bahrain dan kandang Cina. Kita hanya mendapatkan 1 poin. Di sisi lain, kita dengan kekalahan ini menjadi tidak bisa naik peringkat ya. Terus kita juga akan sulit bersaing di posisi kedua. Tapi belum menutup kemungkinan. Kita masih ada bisa kesempatan untuk naik ke posisi 2. Karena di lain pihak Arab Saudi juga imbang bermain dengan Bahrain dan Australia juga imbang bermain dengan Jepang. Ya, dan ini memberi Cina sedikit harapan ya sebenarnya. Cina menjadi punya angin segar lagi. Cina mempunyai harapan lagi untuk bisa lolos ya ke Piala Dunia. Nah, tapi buat kita ini sangat disayangkan karena kita kemarin ekspektasinya sedang tinggi dan Cina bahkan di dalam negerinya sendiri pun Cina sudah tidak mempunyai harapan sebenarnya. Dia sudah sangat pendukungnya juga tidak mempunyai harapan tinggi bisa mengalahkan timnas Indonesia. Karena memang penampilan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di luar dugaan ya, di luar dugaan semua media sebenarnya. Semua media asing juga tidak menduga Cina dapat mengalahkan timnas Indonesia. Ya, ini tidak terlepas dari penampilan timnas Indonesia yang menurut saya ini underperform ya. Walaupun menguasai jalannya pertandingan 70% ya, 70% lebih kita menguasai pertandingan, tetapi kita kurang tajam di depan. Serangan-serangan kita kurang menusuk dari tengah ya. Memang kita menguasai pertandingan, tapi serangan-serangan kita yang kurang tajam dan kurang menusuk, jadi tidak membahayakan gawang Cina. Ya memang ini harus harus kita terima ya hasil kekalahan ini. Namun sekali lagi kita belum menutup kemungkinan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Kita masih mempunyai harapan dan tetap kita harus dukung full support timnas Indonesia supaya mereka cepat kembali dalam performa terbaiknya. Ya, terdekat kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dan ini menjadi pertandingan yang berat ya, tapi saya rasa kita tetap mempunyai harapan untuk mendapatkan poin di situ. Setidaknya ya sama Jepang misalkan imbang dan sama Arab Saudi seharusnya kita juga bisa meraih poin maksimal ya 3. Tapi dengan catatan, permainan saat melawan Arab Saudi tidak seperti saat kita melawan Cina. Cina tahu kekuatan kita. Jadi mereka sedikit bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Dan mereka selalu ngotot saat memegang bola. Dan pada saat kehilangan bola pun dia ngotot. Ya. Hanya saja kalau misalkan timnas Indonesia yang sedang memegang bola di lini pertahanan kita, mereka tidak begitu ngotot. Ya, karena mereka tahu stamina mereka nggak akan kuat untuk itu. Terbukti ya di akhir-akhir babak kedua juga mereka sudah banyak yang mengalami kram.
Nah, mungkin ini nanti menjadi evaluasi dari pelatih Sintayong ya saat kita akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Kita kelihatan jelas di babak pertama sebelum ada Tom Haye masuk ya, kita benar-benar kehilangan seorang jenderal lini tengah. Serangan-serangan kita kurang menusuk dan begitu serangan balik dari lawan itu menjadi sangat berbahaya. Tetapi begitu Tom Haye masuk di babak kedua, kita mengalami sedikit perubahan ya, mengalami sedikit perubahan dan perbaikan. Dan terbukti Cina di babak kedua tidak dapat mencetak gol lagi dengan serangan baliknya ya, dan Indonesia mampu mencetak gol lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan lewat kaki dari Tom Haye. Nah, ini membuktikan sebenarnya kedalaman sekuat kita di lini tengah itu sangat minim ya, sangat minim. Saya rasa memang Tom Haye itu belum tergantikan di lini tengah. Hanya saja di lini belakang memang kita kedalaman skuadnya bagus, tetapi kemarin kita mungkin agak sedikit ceroboh ya, ketika Sain Patinama tidak membuang bola dan hanya melindungi bola, dikira bola tersebut out, ternyata bisa dicuri oleh pemain Cina dan terjadilah gol. Ini sebenarnya kecerobohan ya. Bukan skema permainan Cina yang baik, tapi ini adalah kecerobohan pemain kita sendiri. Nah, di gol kedua juga sama, adanya kesalahan passing ya dari, kalau nggak salah, Witan Sulaiman yang bisa dimanfaatkan ya menjadi serangan yang sangat cepat sekali sehingga Miss Hilgers tertinggal dan Jai Isus juga tidak bisa maju ke depan, jadi terjadilah onside ya. Apabila Jai Isus sejajar dengan Miss Hilgers, tentu ini menjadi posisi yang offside. Tapi ya lagi-lagi itulah namanya dalam sepak bola, ada yang menang dan ada yang kalah, dan pada pertandingan ini Indonesia merasakan kekalahan pertama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ini, dan Indonesia harus merasakan bagaimana sakitnya kalah ya, bagaimana sakitnya kalah pada saat kita sangat diunggulkan. Nah, biasanya kita merasakan kemenangan saat kita tidak diunggulkan. Kita merasakan hasil seri saat kita dianggap mempunyai kan besar akan kalah. Ya, saat kita diprediksi akan kalah, kita dapat mengambil hasil poin. Ya, pada saat kita diunggulkan, kita malah mengalami kekalahan, dan ini sangat menyakitkan sebenarnya ya, sangat-sangat menyakitkan. Tetapi mau gimana lagi, sepak bola ada yang menang, ada yang kalah, dan kita harus terima itu. Apalagi menurut saya tadi malam wasit cukup fair ya, wasitnya cukup fair. Cuman ya kalau dibandingkan dengan kemarin Ahmed Alkaf ya, ini sangat jauh berbeda. Kita lihat pada saat pemain Cina ya di babak injury time terjadi benturan ya dan jatuh, sedangkan kita sedang berusaha untuk mengejar skor ya, kita menguasai bola, melakukan penyerangan, tetap diberhentikan oleh wasit. Padahal ini cederanya juga benturannya sebenarnya benturan kecil ya, tetapi tetap dihentikan oleh wasit. Bandingkan dengan saat Ahmed Alkaf memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia, Marcelino Ferdinand terjatuh sampai berapa menit itu nggak ada diberhentikan oleh wasit, padahal sempat bola keluar dari lapangan, harusnya itu momen untuk menghentikan pertandingan, tetapi itu tetap dibiarkan oleh Ahmed Alkaf. Inilah perbandingan terus. Tadi malam tambahan waktu 9 menit. Oke, bagus ya, 99 menit, karena banyak hal-hal yang diberhentikan dalam pertandingan tersebut karena seringnya pemain Cina cedera ya, kram ya, seringnya pemain Cina kram. Sampai 9 menit diberhentikan. Bandingkan saat kita lawan Bahrain, memang pas waktu normal nggak banyak begitu yang harus diberhentikan, cukup 6 menit. 6 menit juga sudah cukup sebenarnya. Cuman pada saat perpanjangan waktu itu
Ya, nggak ada momen yang harus menambah waktu lebih panjang lagi. Nggak ada momen-momen cedera, nggak ada VAR ya. Beda dengan pas timnas kita lawan Cina. Kita ada momen-momen pemain Cina kram, ada checking VAR untuk penalti, tapi tetap tidak sampai 1 menit. Ya, tidak sampai 1 menit sudah selesai. Ya ini emang harusnya seperti ini ya, kecuali terjadi hal yang luar biasa, perpanjangan waktunya akan ditambah sangat panjang. Lah ini beda tetap. Kalau menurut saya wasit yang tadi malam memang sudah cukup adil ya, cukup profesional, berbeda dengan Ahmed Alkaf ya. Kita harus mengakui walaupun di sebelumnya saya merasa kecewa kenapa yang memimpin pertandingan adalah wasit Timur Tengah lagi, tetapi dalam kejadian tadi malam wasit cukup fair dan adil. Berbeda dengan saat pertandingan Bahrain versus Indonesia ya. Itu menurut saya tetap itu nggak fair. Itu sangat-sangat nggak fair. Tapi ya mau gimana lagi? Keputusan AFC juga sudah menolak surat protes dari PSSI. Ya, kembali lagi ke pertandingan Cina versus Indonesia. Ya. Dengan kekalahan ini Indonesia walaupun masih mempunyai asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lewat peringkat 2 terbaik, tetapi kita menjadi sangat berat ya. Kita masih akan berhadapan dengan Jepang 2 kali, dengan Australia, dengan Arab Saudi, dan dengan 2 kali lewat Bahrain dan Cina. Kita masih menyisakan 6 pertandingan. Dan untungnya lagi ya, kita mempunyai keuntungan. Sisi keuntungan kita masih akan menjamu Cina, menjamu Bahrain, menjamu Arab Saudi ya, dan menjamu Jepang. Masih ada 4 laga home dan 2 laga away. Dan apabila kita bisa memaksimalkan laga home, walaupun kita tidak menyapu bersih semuanya 4-4-nya ya, kita cukup 3 yang kita sapu bersih dan 1 yang kita mendapat 1 poin. Jadi 10 poin. Kita akan mendapatkan 13 poin ya. Tinggal kita nanti pas laga away-nya versus Jepang dan Australia, kita dapatkah meraih poin atau tidak. Tapi kalau misalkan kita bisa menyapu bersih laga home, saya rasa tetap Indonesia mempunyai kans untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya nanti Kevin Dix, dan mungkin ada masih beberapa pemain yang akan hadir ya, tetapi dengan hadirnya Kevin Dix ini akan menjadi opsi tambahan buat timnas Indonesia. Nah, ngomong-ngomong di sektor pertahanan tadi malam memang tidak sesuai dengan prediksi kita ya, dengan masuknya Sain Patinama itu saya tidak menyangka tadi awalnya tetap di situ Calvin Verdong di kanan Asnawi, di tengah itu Rizky Ridho, Misilker, dan Jai Itzes. Dan untuk di sektor tengah tadinya tetap ya saya prediksi Tom Haye berdua dengan Ivar Jenner, dan di samping sisi kanan kiri ya Ragnar Uratmangun masih sama Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand. Tapi memang ya Coach Sintayong ini suka membuat kejutan dalam starting line up-nya. Dan ini sebenarnya tidak apa-apa ya. Cuman kebetulan pas saat lawan Cina menjadi sangat tidak istimewa dan sangat mengecewakan karena kita kalah. Ya, kalau misalkan kita menang tentu kita akan mengapresiasi ya strategi Coach Sintayong. Tetapi karena kita kalah ya, ini adalah salah satu kelemahan Coach Sintayong dalam hal strategi berarti. Ya, mudah-mudahan kita nanti akan tetap berjuang, akan tetap mempunyai harapan ya, kita tetap akan mendoakan dan kita tetap support ya, full support timnas Indonesia mau gimana pun hasil dari pertandingan timnas Indonesia, kita tetap harus tegakkan kepala dan kita harus tetap mendukung timnas Indonesia supaya timnas Indonesia
bisa maju lebih tinggi ya, terbang lebih tinggi sampai ke Piala Dunia 2026. Saya yakin, masih sangat yakin ya, Indonesia tetap akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mau itu lewat runner-up terbaik atau nanti lewat babak keempat ya. Mau lewat babak keempat atau lewat runner-up terbaik, tetap saya yakin Indonesia tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, mari kita doakan bersama ya. Kita tetap full support timnas Indonesia, mau apapun itu hasilnya. Karena saya yakin Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena saya yakin Indonesia bisa.